Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang, jujur aja, bener-bener di luar dugaan. Kita nggak cuma ngomongin pidato menggelegar sang proklamator kita, Soekarno, tapi kita bakal masuk lebih dalam ke silsilah dan ya dinamika cintanya yang ternyata sangat kuat ngebentuk karakter beliau. Seru banget kan? Yuk kita mulai. Oke, mari kita selami topik ini. Kalian pernah mikir nggak sih, kenapa harus Soekarno? Siapa dia sebenarnya? Gini, Insinyur Soekarno mungkin dulu nggak pernah ngebayangin bakal berdiri memproklamasikan kemerdekaan kita. Tapi, takdir politiknya itu ibaratnya udah berakar jauh, jauh sebelum dia lahir. Buat paham siapa sosok di balik nama besar ini, kita tuh nggak bisa cuma mantengin kiprah politiknya doang. Kita harus mundur, narik garis silsilah yang bikin dia seberani itu. Nah, ini ngebawa kita ke bab pertama, dua budaya yang dipaksakan. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan dari mana asal keberaniannya. Asal-usul Soekarno ini, wow, bukan kisah keluarga biasa teman-teman. Ini benar-benar kisah dramatis tentang pendobrakan tabu. Coba lihat ya, di sisi ayah ada Raden Sukemi Sosrodihardjo. Beliau ini guru, darahnya priai Jawa, Islam, dan keturunan langsung Raja Kediri. Terus di sisi ibu ada Ide Ayu Nyoman Rai. Beliau dari kasta Brahmana di Bali, Hindu, dan keponakan Raja Singaraja terakhir. Bisa dibayamin nggak? Dua budaya, kasta, dan agama yang beda banget. Benturan kultural dari campuran darah Jawa dan Bali pada masa itu pasti gila-gilaan. Ya, dengan perbedaan sejauh itu dapat restu orang tua tuh rasanya mustahil. Zaman segitu, perempuan Bali dilarang keras. Bener-bener dilarang nikah sama orang luar, apalagi beda agama kan? Terus, apa dong yang mereka lakuin? Mereka nekat berontak demi cinta. Mulai dari kawin lari, ngadepin persidangan yang super alot, disuruh bayar denda yang berat banget, sampai akhirnya barulah mereka resmi nikah di tanggal 15 Juni 1887. Nah, dari perpaduan Jawa Bali dan keberanian mendobrak aturan inilah Soekarno lahir. Tapi, kalian tahu nggak sih, nama aslinya itu sebenarnya bukan Soekarno loh. Waktu lahir, orang tuanya ngasih nama Kusno Sosrodihardjo. Cuma ya gitu, karena Kusno kecil nih sering sakit-sakitan, ngikutin tradisi Jawa, namanya diganti. Diambillah nama Karno dari panglima perang hebat di epos Baratayuda, terus ditambah awalan Su yang artinya baik. Oh iya, ada satu fakta kecil tapi keren banget nih. Bung Karno itu ternyata lebih milih nulis namanya pakai ejaan lama, Suekarno pakai UE, dibanding ejaan baru Soekarno pakai U. Kenapa coba? Soalnya buat dia, huruf U itu ejaan bikinan penjajah Belanda. Bayangin, penolakan ke kolonialisme aja udah mendarah daging sampai ke cara dia ngeja nama sendiri. Oke, lanjut ke bab kedua, istri, politik, dan kemerdekaan. Kehidupan pribadi Soekarno, terutama pas awal-awal nikah, itu nyatanya nyambung banget sama karir politiknya dan lahirnya Republik kita. Gini, pertama ada Siti Utari. Dia ini putrinya HOS Cokro Aminoto. Soekarno yang waktu itu umurnya belum genap 20 tahun, nikahin Utari lebih ke arah bentuk rasa hormat ke Cokro Aminoto, soalnya dia kan numpang hidup di Surabaya. Pernikahan ini cuma bertahan 2 tahun. Terus ada Inggit Garnasi, ibu kosnya di Bandung. Wah, Inggit ini benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa. Dia yang biayain kuliah dan aktivitas politik awal Soekarno, biarpun kadang jarang disebut di buku sejarah. Nah, habis cerai sama Inggit di tahun 1942, Soekarno nikah sama Fatmawati. Perempuan Minangkabau ini yang jadi ibu negara pertama kita, dan ngasih 5 anak buat Soekarno, termasuk Megawati sama Guru. Jadi, tiap istri di fase ini tuh benar-benar punya peran krusial ngebentuk jalan sang proklamator. Tapi ketenangan itu nggak awet. Kita masuk ke bab ketiga, kontroversi Hartini dan gelombang protes. Mari kita geser ke tahun 1953 dan lihat bagaimana situasi ini memanas. Ini tuh momen di mana urusan personal Soekarno benar-benar nabrak ruang publik. Rentetan peristiwanya cepet banget. Cuma selang 2 hari, bayangin, 2 hari setelah Fatmawati ngelahirin putra kelima mereka, Guru, Soekarno minta izin buat nikah lagi sama seorang janda namanya Siti Hartini. Emang si Fatmawati akhirnya ngasih izin dan mereka resmi nikah di Istana Cipanas. Tapi dampaknya buat Ibu Fatmawati benar-benar berat secara personal. Beliau nolak keras buat dimadu sampai akhirnya milih buat minggat, ninggalin istana. Nah, poin pentingnya di sini, ini bukan cuma sekedar drama rumah tangga biasa. Keputusan Soekarno buat poligami itu langsung memicu gelombang protes publik yang wow, gede banget. Organisasi-organisasi wanita yang emang vokal tentang poligami langsung turun tangan, nolak keras. Buat pertama kalinya, kehidupan pribadi presiden kita ini bikin gesekan yang benar-benar mengancam citra politiknya di mata masyarakat luas. Jadi kalau kita lihat secara objektif, status poligaminya ini benar-benar menjelma jadi isu politik nasional yang serius saat itu. Tapi, ada ironi sejarah yang menarik banget di sini. Pernikahan sama Hartini ini kan yang paling banyak bikin badai politik dan diprotes habis-habisan.
Anehnya, dari sekian banyak istri Soekarno, Hartini justru tercatat sebagai pendamping yang paling lama bertahan nemenin beliau. Dia tetap setia di sisi Soekarno, ngelewatin masa-masa yang paling gelap, bahkan sampai sang proklamator menghembuskan napas terakhirnya. Bener-bener di luar dugaan kan? Dan akhirnya, kita sampai di bab terakhir, bab keempat, Senjakala Sang Proklamator. Di saat kekuatan politiknya perlahan mulai meredup, ditambah situasi negara yang makin memanas, kehidupan asmara Soekarno justru berakselerasi dengan sangat kompleks. Dalam waktu yang relatif singkat di era 1960-an, deretan namanya terus nambah. Ada Ratnasari Dewi, perempuan Jepang yang nama aslinya Naoko Nemoto. Terus Haliati, seorang penari istana sekaligus staf sekretariat negara. Ada lagi Yurike Sanger, dinikahin tahun 1964 tapi akhirnya disuruh cerai sama Soekarno karena kondisi politik. Waktu itu Soekarno kan secara de facto dimaksulkan dan jadi tahanan rumah di Wisma Yaso. Sempat juga ada pernikahan diam-diam sama Kartini Manopo. Dan cinta terakhirnya, Heldi Jafar. Soekarno umur 65 tahun waktu nikahin Heldi yang masih 18 tahun. Sayangnya pernikahan ini cuma bertahan 2 tahun gara-gara suhu politik yang benar-benar mendidih. Dinamika asmaranya ini nyatanya benar-benar jalan paralel sama runtuhnya kekuasaan beliau. Jadi, ini ninggalin kita dengan sebuah pemikiran mendalam. Bagaimana bisa kehidupan pribadi Insinyur Soekarno yang super kompleks dan selalu ngedobrak batasan ini, ternyata sama sekali nggak bisa dipisahin dari sejarah berdirinya bangsa kita. Dari silsilahnya yang nabrak tabu budaya Jawa dan Bali, sampai deretan pendamping hidup yang memicu revolusi, kasih dukungan, bahkan sampai nimbulin gelombang protes publik yang masif. Semuanya nyampur jadi satu kesatuan. Tiap keputusan beliau, entah itu urusan politik atau asmara, bener-bener ninggalin jejak yang nggak bakal bisa dihapus. Luar biasa ya? Makasih banyak udah nyimak ulasan kita hari ini, semoga nambah wawasan baru buat kalian. Sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.